Mengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Dalam episode ini, kita akan membahas tuntas tentang standar pelayanan minimal. BLU atau BLUD wajib menyusun standar pelayanan minimal atau SPM dan harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Kualitas layanan yang prima, secara teknis, proses, tata cara, dan waktu tunggu. Pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya yang terjangkau, kemudahan mendapatkan layanan, kepuasan dan kenyamanan pemangku kepentingan, dan efektivitas. Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan berikut ini. Fokus pada jenis pelayanan, yaitu mengutamakan pelayanan yang menunjang tugas dan fungsi BLU atau BLUD. Terukur, yaitu pencapaian kegiatan dapat dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dapat dicapai, yaitu dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, dan sesuai kemampuan. Relevan dan dapat diandalkan, yaitu kegiatan sejalan dan sesuai dengan tugas dan fungsi BLU atau BLUD. Tepat waktu, yaitu jadwal dan kegiatan pelayanan sesuai dengan rencana. BLU atau BLUD harus memetakan jenis layanan yang akan diberikan sebagai dasar penetapan indikator pencapaian kinerja dalam SPM. Pemetaan jenis layanan tidak hanya mencakup layanan untuk pihak eksternal, tetapi juga layanan untuk pihak internal. Sebagai contoh, layanan pada sebuah BLU atau BLUD kesehatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa komponen, seperti komponen layanan rawat jalan, komponen layanan rawat inap, dan komponen layanan administrasi. Setiap komponen terdiri atas beberapa subkomponen, yaitu input, proses, dan output. Standar pelayanan minimal harus memiliki indikator yang terukur dan target waktu pencapaian yang jelas. Mari kita simak bersama contoh penetapan indikator dan target pencapaian. Komponen, subkomponen, implementasi strategi standar pelayanan minimal harus mencakup prinsip-prinsip berikut ini. Ketercapaian. Tercapainya atau terlampauinya standar yang ditetapkan dalam SPM adalah suatu keharusan sebagai tanggung jawab BLU atau BLUD kepada pemangku kepentingan. BLU atau BLUD harus menjaga komitmen seluruh pengelola BLU atau BLUD dan mengerahkan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi. Dengan input minimal, kegiatan harus menghasilkan kinerja yang maksimal. Produktivitas. Kegiatan dilakukan dengan proses yang baik untuk menghasilkan sesuatu dengan nilai tambah yang maksimal. Efektivitas. Hasil semua kegiatan harus sesuai dengan tujuan kegiatan. Transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan harus dilakukan secara transparan dengan sebanyak mungkin melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerataan dan kesetaraan layanan. Kualitas layanan terjamin, merata, kesetaraan, dan aksesibel bagi dan oleh pemangku kepentingan. Implementasi standar pelayanan minimal pada BLU atau BLUD harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Internalisasi. Dilakukan oleh pimpinan unit BLU atau BLUD agar SPM tersosialisasi dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, khususnya pelaksana kegiatan. Membangun komitmen. Kegiatan ini dimotori oleh pimpinan BLU atau BLUD untuk menyamakan persepsi dan visi dari seluruh pihak yang terlibat. Implementasi. Tahap ini dilakukan setelah komitmen bersama terbangun. Pengendalian. Dilakukan oleh pimpinan BLU atau BLUD dibantu Satuan Pemeriksaan Internal atau SPI atau unit lain yang relevan. Tindak lanjut. Rekomendasi perbaikan terhadap kinerja unit pelaksana kegiatan dikonsolidasikan oleh SPI dan diserahkan kepada pimpinan BLU atau BLUD.
Pimpinan kemudian akan meminta tindakan koreksi kepada unit yang terkait. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin SPM yang telah ditetapkan dapat tercapai atau bahkan terlampaui. Kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kendala dan mencari solusi, menetapkan standar untuk kelanjutan program periode berikutnya. Silakan baca modul tentang topik ini selengkapnya untuk pemahaman lebih lanjut.